Melihat kelakuan kalian, kelihatan banget seberapa rendah level kalian. Saat satu kalimat itu terlontar, suasana di warung soto daging itu seketika membeku. Pintu warung sebelumnya terbuka dengan kasar, dan 3 orang pria melangkah masuk. Pria bertubuh besar di barisan paling depan bergumam pelan, "Boleh juga tempat ini." Anak buah paling muda yang mengekor di belakangnya melihat Kirana yang sedang duduk makan sendirian. Sambil menyeringai, ia menendang pelan kursi Kirana. "Mbak sendirian aja? Mau makan bareng kita nggak?" "Loh, kok diam saja? Takut ya?" Kirana hanya menyuap kuah sotonya dengan tenang. Sementara si tangan kanan bos preman itu ikut mengejek. "Udahlah, biarin aja orang lagi makan." Suaranya penuh nada ejekan. Pada detik itulah Kirana mendongak. "Melihat kelakuan kalian, kelihatan banget seberapa rendah level kalian." Wajah si bungsu langsung berkerut marah, dan langkah sang bos preman terhenti. Pak Yanto, pemilik warung, menatap tangan Kirana yang meletakkan sendok tanpa bergetar sedikit pun. Tangan itu bukan tangan orang biasa. Batinnya berdegup. Sang bos berdiri tepat di depan Kirana. "Neng, kamu tahu nggak lagi ngomong sama siapa?" Kirana melipat tisu, meletakkannya di meja, lalu menatap mata pria itu. "Ya, saya tahu." Udara di dalam warung benar-benar terasa membeku. Para pelanggan lain bahkan menahan napas mereka sambil menatap kedua orang itu. Sang bos menatap Kirana dari atas ke bawah lalu tertawa pelan. Tawanya bukan karena marah, melainkan penuh arogansi. "Menarik. Udah lama aku nggak lihat cewek punya nyali kayak gini." Si bungsu membentak. "Bos, biar saya robek aja mulut perempuan ini." Namun, si tangan kanan menepuk pundaknya. "Hei, sabar. Jangan ngomong gitu di depan bos." Si tangan kanan lalu duduk di kursi sebelah Kirana. "Biar aku yang ajak mbak ini ngobrol pelan-pelan." Para pelanggan di warung menundukkan kepala dalam-dalam, beberapa mencoba menyelinap pergi. Tapi si bungsu langsung berjalan ke arah pintu dan menghalanginya. "Mau kemana? Makanannya belum habis kan?" Seorang pelanggan menjawab dengan suara bergetar. "Maaf, saya ada urusan mendesak." Si bungsu mencibir. "Urusan mendesak? Apa yang lebih mendesak dari makan?" "Duduk!" Pelanggan itu menunduk dan kembali ke kursinya. Keheningan yang mencekam menyelimuti warung soto tersebut. Pak Yanto mengawasi situasi dari arah dapur. Dia sudah berjualan di lingkungan ini bertahun-tahun, dan kejadian seperti ini bukan hal baru. Tapi hari ini, rasanya berbeda. Bentuk tangan Kirana, postur duduknya, dan cara pandangnya semuanya terasa tidak biasa. Gadis itu bukan orang sembarangan, pikir Pak Yanto. Ia teringat masa mudanya, saat bertugas di Batalion Intai Amfibi, Marinir. Ketegangan khas dan gerakan terkendali dari rekan-rekan prajuritnya dulu, kini ia rasakan persis dari sosok Kirana. Bos preman itu meletakkan lengannya di atas meja Kirana. "Neng, namaku Bang Bagas. Di daerah sini, nggak ada yang nggak kenal aku." Kirana masih memegang mangkuk sotonya dan perlahan meminum kuahnya. Bagas mengernyitkan dahi. "Kamu dengar omonganku nggak?" Kirana meletakkan mangkuk dan menjawab tenang. "Dengar. Tapi, kenapa saya harus tahu tentang Anda?" Si tangan kanan tertawa sinis. "Wah, berani banget dia jawab omongan bos." Bagas mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja. Bunyinya menggema di dalam warung, membuat para pelanggan semakin ketakutan. "Neng, hidup di dunia ini harus jaga mulut, apalagi di daerah sini." Kirana mengelap mulutnya dengan tisu. "Saya selalu hati-hati, tapi sepertinya saat ini bukan giliran saya yang harus hati-hati." Pak Yanto di dapur menahan napas. Apa gadis ini tidak tahu siapa mereka? Atau dia tahu, tapi sengaja memancing? Si bungsu mendekat dari belakang Kirana dan memegang sandaran kursinya. "Hei, tante, kalau bos kami lagi ngomong baik-baik, dengerin." Kirana bahkan tidak menoleh. "Singkirkan tangan kotor kalian!" Wajah si bungsu memerah padam, sementara Bagas tersenyum sinis dan memanggil anak buahnya itu mundur. "Sini lu." Si bungsu menggemertakkan gigi dan mundur ke samping bosnya. Bagas menatap Kirana. "Neng, aku kasih kesempatan terakhir. Minta maaf sekarang, dan urusan hari ini selesai."
Kirana mengambil tasnya dan meletakkannya di atas pangkuan. Gerakannya terlihat natural. Tapi di mata Pak Yanto, itu adalah hal lain. Itu posisi bersiap tempur. Dia benar-benar bersiap, batin Pak Yanto. Ketegangan di warung semakin memuncak. Suara napas orang pun terdengar jelas. Kirana membuka suara, minta maaf itu dilakukan oleh orang yang berbuat salah. Saya tidak berbuat salah. Tatapan Bagas berubah dingin. Penolakan Kirana membuat wajah Bagas mengeras. Ia berdiri dan mulai berjalan memutari meja Kirana. Neng, di dunia ini ada dua jenis orang. Yang paham kalau dibilangin, dan yang rugi sendiri karena nggak mau paham. Kirana tetap mengunci pandangannya pada Bagas tanpa bergerak sedikit pun. Bagas berhenti tepat di sebelahnya. Dan orang yang nggak mau paham omonganku, ujung-ujungnya selalu menyesal. Di daerah sini, belum pernah ada orang yang melawan aku dan bisa pulang dengan selamat. Si tangan kanan menimpali. Bos, ini perempuan otaknya masih waras nggak sih? Si bungsu menyeringai sambil mengetuk-ngetuk pelipisnya. Kayaknya agak miring, bos. Kirana tetap tenang. Duduk dengan tangan memegang ringan tali tasnya. Pak Yanto yang melihat itu kembali terkesiap. Itu postur siap bergerak kapan saja. Kuda-kudanya sudah siap. Bagas menggebrak meja Kirana dengan keras. Brak! Para pelanggan terlonjak kaget, tapi Kirana tidak berkedip sama sekali. Nggak ada reaksi? Neng, kamu beneran nggak punya rasa takut ya? Kirana menjawab, bukan nggak punya rasa takut, tapi memang tidak perlu. Bagas mendengus. Tidak perlu? Neng, makin dilihat kamu makin menarik ya. Kirana menatap lurus ke arah Bagas. Yang perlu itu sopan santun. Bukankah sopan santun itu tidak mengganggu orang yang lagi makan di warung? Si bungsu berteriak. Ini cewek beneran udah gila ya? Si tangan kanan menahannya. Hei, sabar, ada bos di sini. Bagas tersenyum miring. Neng, kamu bukan orang daerah sini ya? Kirana mengangguk. Iya, saya cuma kebetulan mampir. Bagas membungkuk. Menyejajarkan matanya dengan Kirana. Pantas kamu nggak kenal aku. Biar aku kasih tahu. Aku ini orang yang ngatur semua pedagang di daerah ini selama lebih dari 20 tahun. Pemilik warung ini juga tiap bulan harus setor ke aku biar bisa jualan. Pak Yanto di dapur mengerutkan kening. Kata ngatur itu aslinya berarti memeras uang keamanan. Kirana terdiam sejenak lalu berkata, apa itu hal yang patut dibanggakan? Senyum Bagas langsung luntur. Apa? Kirana tidak memalingkan pandangannya. Memeras uang hasil keringat orang lain? Apa itu sesuatu yang patut dibanggakan? Udara di dalam warung menjadi setajam pisau. Seorang pelanggan mencoba berdiri diam-diam, tapi si bungsu menatapnya tajam hingga ia duduk kembali. Bagas menegakkan punggungnya, mematahkan lehernya ke kiri dan kanan, hingga berbunyi gemertak. Neng, kamu beruntung hari ini kita lagi di dalam warung, makanya aku tahan. Kalau di luar udah kuhabisi kamu dari tadi. Si tangan kanan menendang pelan kursi Kirana. Bos ngomong dengerin. Dikasih kesempatan malah ngelunjak. Kirana menyampirkan tasnya di bahu dan berdiri. Saya mau bayar dan pergi. Tangan kanan Bagas langsung menghadang. Mau kemana lu? Kirana merendahkan suaranya, minggir. Pak Yanto menyadari sorot mata Kirana berubah. Itu tatapan saat menghadapi musuh. Ini akan segera dimulai. Batinnya cemas. Bagas melirik jam tangannya. Biar nggak buang waktu, aku kasih waktu 10 detik. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kamu nggak akan bisa keluar dari warung ini. Kirana tidak bergeming. Bagas mulai menghitung mundur dengan jarinya. 10, 9, 8, pelanggan warung menahan napas, dan Pak Yanto perlahan meraih pisau dapur untuk berjaga-jaga. 7, 6, 5, Kirana sedikit menyesuaikan tali tasnya, memusatkan titik berat tubuhnya. Pak Yanto melihatnya dengan jelas. Itu benar-benar posisi siap tempur. Suara Bagas semakin rendah. 4, 3, 2. Kirana membuka suara. Cukup, berhenti menghitung. Bagas tersenyum. Akhirnya, sadar juga kamu? Kirana menggelengkan kepala. Saya cuma muak dengar hitunganmu. Saya mau bayar, jadi tolong minggir. Wajah Bagas berubah drastis.
dan warung itu diselimuti keheningan yang siap meledak. Wajah Bagas berkerut penuh amarah. Ini perempuan beneran. Pada saat itu, si bungsu tidak bisa menahan diri dan maju. Bos, biar saya yang bikin dia sadar. Bagas mengangkat tangan untuk menahan. Tapi si bungsu sudah terbakar emosi. Ia melangkah lebar ke arah Kirana dan menggebrak meja. Woi tante, budek ya. Kirana dengan tenang mengangkat tasnya. Saat si bungsu mengulurkan tangan untuk mencengkeram bahu Kirana, gadis itu pura-pura memperbaiki letak tasnya. Namun, tubuhnya meliuk dengan luas. Tangan si bungsu hanya menebas angin. Ia kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Si tangan kanan mengerutkan dahi. Nangkep gitu aja nggak becus. Merasa harga dirinya terluka, si bungsu kembali menerjang. Awas lu! Kali ini, ia mencoba menangkap Kirana dengan kedua tangan. Namun Kirana sedikit menarik kursinya ke belakang sambil menghindar. Si bungsu kehilangan keseimbangan, tangannya menghantam meja, dan sebuah gelas air jatuh ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Beberapa pelanggan menjerit kaget. Bagas bergumam rendah. Woi, udah hentikan. Si bungsu mundur sambil terengah-engah. Si tangan kanan menatap Kirana dengan saksama. Bos, perempuan ini agak aneh. Bagas juga. Merasakannya, 2 kali menghindar dengan timing yang sangat presisi bukanlah sebuah kebetulan. Pak Yanto yang mengawasi dari dapur merasa semakin gelisah. Mbak ini benar-benar bukan orang sembarangan. Bagas mendekati Kirana. Neng, kamu pernah belajar bela diri ya? Kirana tidak menjawab. Ia justru mengeluarkan dompetnya. Saya mau bayar. Bagas menghalanginya. Urusan kita belum selesai. Kirana mengeluarkan selembar uang 50.000 dan meletakkannya di meja. Pak, uangnya saya taruh di sini ya. Bagas mengambil uang itu dan menyodorkannya kembali pada Kirana. Ambil lagi. Hari ini gratis. Kirana tidak menerimanya. Saya bayar apa yang saya makan. Sorot mata Bagas menjadi sangat dingin. Kamu pikir aku lagi bercanda? Si tangan kanan berjalan ke arah pintu dan menguncinya. Para pelanggan benar-benar ketakutan. Suasana warung menjadi sangat mencekam. Bagas berjalan memutari Kirana perlahan. Neng, kamu tahu apa yang terjadi sama orang-orang yang berani ngelawan aku di daerah sini? Kirana diam saja. Bagas berhenti. Mereka semua menyesal. Tanpa terkecuali. Tiba-tiba, si bungsu dari arah belakang mencengkeram lengan Kirana dengan keras. Kali ini kena kau. Namun kejadian berikutnya membuat semua orang terbelalak. Kirana memutar tubuhnya. Dengan ringan memelintir pergelangan tangan si bungsu. Pria itu menjerit kesakitan dan langsung jatuh berlutut. Arg! Warung seketika hening. Mata Pak Yanto membelalak. Teknik itu, Bagas, dan si tangan kanan juga membeku. Kirana melepaskan tangan si bungsu dan berkata tenang. Lain kali, jangan sentuh sembarangan. Si bungsu berdiri sambil memegangi pergelangan tangannya. Wajahnya merah padam menahan malu dan sakit. Bangsat kau! Ia mengayunkan tinjunya ke arah Kirana. Kirana hanya melangkah selangkah ke samping. Dan tinju itu meleset. Momentum pukulannya membuat si bungsu menabrak meja, menjatuhkan mangkuk, dan piring hingga berantakan. Seorang pelanggan berteriak, "Tolong!" Bagas mengangkat tangan menghentikan anak buahnya. "Udah, minggir lu, bikin malu aja." Si bungsu mundur dengan wajah kesal. Bagas menatap tajam ke arah Kirana. "Neng, kamu memang punya bekal bela diri rupanya." Si tangan kanan maju. "Bos, biar saya yang hadapi." Bagas menggeleng. "Enggak, biar aku sendiri." Melihat itu, Pak Yanto buru-buru keluar dari dapur. "Permisi, tolong hentikan. Saya panggil polisi nanti." Bagas menoleh pada Pak Yanto. "Bapak diam saja. Kalau berani sentuh telepon, Bapak juga habis." Pak Yanto terdiam tak bisa berkata-kata. Bagas kembali menatap Kirana. "Neng, kamu pikir dengan kemampuan segitu kamu bisa menang dari kami?" Wajah Kirana tetap tenang. "Saya tidak sedang mencoba menang." Bagas mencibir. "Terus mau ngapain?" Kirana membalas tatapannya. "Saya cuma mau keluar dari sini." Bagas memutar pergelangan tangannya hingga berbunyi gemeretak.
Sebelum keluar, kamu harus minta maaf padaku. Si tangan kanan juga mengepalkan tinjunya dan mendekat. Ketegangan memuncak bagai bom waktu. Kirana kembali memegang tali tasnya dan memperbaiki posisi kudanya. Pak Yanto menahan napas. Sekarang yang aslinya bakal dimulai. Bagas menunjuk dengan dagunya. Mulai! Begitu kata itu keluar, si bungsu kembali menerjang dari belakang. Kali ini beneran! Ia mencoba meraih bahu Kirana. Tapi gadis itu merendahkan tubuhnya dan menghindar. Saat si bungsu terhuyung, si tangan kanan berteriak, "Nangkep gitu aja nggak bisa!" Si bungsu memperbaiki posisinya. Perempuan ini terus menghindar. Kirana berkata pelan, "Saya menghindar biar tidak kena pukul." Si tangan kanan tertawa sinis. "Bacot juga lu. Mari kita lihat seberapa lama lu bisa menghindar." Ia mengayunkan tinjunya. Kirana menunduk dengan mulus. Tinju si tangan kanan menghantam tembok. Ia meringis memegangi tangannya. Arg! Si bungsu mencoba menendang dari samping. Tapi Kirana mundur selangkah sambil berkata, "Kalau nendangnya begitu, kamu yang bakal cedera." Tendangan si bungsu menghantam kursi kayu keras. Ia memegangi kakinya sambil berteriak kesakitan. "Aduh!" Pak Yanto bergumam pelan di pojok. Gerakan Mbak itu benar-benar luar biasa. Bagas menyipitkan mata, mengamati dengan saksama. Perempuan ini memang ahli. Si tangan kanan kembali menerjang. "Awas kau!" Ia mencoba memeluk pinggang Kirana. Namun Kirana menarik lengan pria itu sambil berucap, "Jangan memaksa menangkap." Hilang keseimbangan, si tangan kanan tersungkur ke lantai. Sialan, si bungsu mencoba mencekik Kirana dari belakang. "Kali ini nggak bakal lepas." Kirana menundukkan kepala, meraih lengan si bungsu, lalu membantingnya melewati bahunya. Si bungsu terlempar ke depan, dan berguling di lantai. Ia bangkit sambil meringis. "Bos, kita berdua nggak sanggup hadapin dia." Si tangan kanan mengusap darah di hidungnya. "Bos, perempuan ini bukan orang biasa. Bos harus turun tangan sendiri." Bagas menghela napas dan maju. "Dasar nggak berguna, lawan cewek satu aja nggak becus." Si bungsu membalas dengan wajah memelas. "Bos, dia beneran jago bela diri." Bagas melangkah mendekati Kirana. "Neng, kamu belajar di mana?" Kirana tidak menjawab. Bagas mematahkan lehernya ke kiri dan kanan. "Nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Toh bentar lagi kamu bakal ngerasain sendiri." Kirana menjawab, "Tenang. Sepertinya Anda tidak perlu tahu." Bagas mendengus. "Percaya diri banget. Tapi beda ceritanya kalau sama aku." Kirana membalas dengan santai. "Saya tahu." Bagas mengerutkan kening. "Tahu apa?" Kirana menatap matanya. "Perbedaan level kita. Tapi itu tidak akan mengubah hasil akhirnya." Bagas tertawa hambar. "Hasil nggak berubah? Terus apa yang berubah?" Kirana terdiam sejenak, lalu menjawab, "Prosesnya." Bagas mengepalkan tangannya. Ngomongnya tinggi juga. "Ayo kita buktikan." Tiba-tiba Bagas menerjang ke depan dengan sangat cepat. Jauh lebih cepat dari anak buahnya. Tinjunya melesat ke wajah Kirana. Kirana memutar kepalanya untuk menghindar. "Reaksimu bagus," puji Bagas. Pukulan tangan kirinya menyusul bertubi-tubi. Kirana menangkis semuanya dengan lengannya. Bagas menaikkan lututnya. "Tapi seberapa lama kamu bisa bertahan?" Kirana melangkah mundur menghindar. Namun Bagas menyerang tanpa henti. Pak Yanto menonton dengan cemas. Kemampuan bos preman itu ternyata nggak main-main. Bagas melancarkan pukulan beruntun. Kirana menghindari dan menangkis semuanya. Bagas mundur sejenak untuk mengatur napas. "Capek kan? Kalau cuma bertahan terus, kamu bakal kehabisan tenaga." Kirana juga mengatur napasnya. "Saya tidak apa-apa." Bagas mencibir. "Nggak apa-apa apanya? Kelihatan banget dari wajahmu kalau kamu udah kecapekan." Kirana menjawab, "Tentu saja capek." Bagas kembali menyerang. "Kalau gitu, menyerah saja." Tinju demi tinju melayang. Kirana terus menghindar dan menangkis. Saat Bagas melepaskan tendangan tinggi, Kirana meliuk ke samping. Tendangan Bagas menghantam meja hingga meja itu terbalik dengan suara keras. Si tangan kanan bersorak, "Bos, staminanya udah mulai habis." Si bungsu ikut berteriak, "Ayo bos, habisi." Serangan Bagas semakin cepat, membuat Kirana terus terdesak ke belakang, hingga punggungnya menyentuh tembok. Bagas tersenyum, menang. "Sekarang tamat riwayatmu."
Tinju Bagas melesat lurus ke wajah Kirana. Kirana menunduk, dan tinju Bagas menghantam dinding dengan keras. "Ar! Perempuan sialan!" umpat Bagas sambil memegangi tangannya. Memanfaatkan celah itu, Kirana menyelinap keluar dari sudut, dan menjaga jarak. Bagas terengah-engah. "Sebenarnya, kamu ini siapa? Kenapa nggak tumbang-tumbang?" Kirana mengatur napasnya dan menjawab pelan. "Saya hanya orang biasa." Ketegangan di antara mereka berdua mencapai puncaknya. Tiba-tiba, ketiga preman itu menyerang serentak. Si bungsu dari depan, si tangan kanan dari samping, dan Bagas dari tengah. Kirana menarik lengan si bungsu dan mendorongnya ke arah si tangan kanan hingga keduanya bertabrakan. "Aduh!" Tinju Bagas kembali melayang, Kirana merunduk. Bagas menyerang bertubi-tubi. "Aku nggak akan nahan diri lagi." Kirana terus menghindar. Tapi menghadapi 3 orang sekaligus mulai terasa berat. Pukulan si tangan kanan sempat menyerempet pinggang Kirana, membuatnya sedikit terhuyung. "Kena kau!" Si bungsu dari belakang menjegal kaki Kirana. Kehilangan keseimbangan, Kirana jatuh bertumpu pada satu lutut. Bagas tertawa puas. "Berakhir sudah!" Tendangan Bagas melayang ke arah Kirana. Gadis itu menangkisnya dengan kedua lengan, tapi benturannya membuatnya terdorong ke belakang. Pak Yanto yang dari tadi menahan diri, tidak tahan lagi dan keluar dari dapur. "Cukup." Ia menahan lengan Bagas. "Kalau diteruskan bisa ada yang mati nanti." Bagas mendorong Pak Yanto hingga pria tua itu terjatuh ke lantai. "Bapak diam saja!" Pak Yanto berteriak dari lantai. "Jangan! Ini sudah keterlaluan!" Kirana berdiri dan menatap Pak Yanto. "Pak Yanto, Bapak tidak apa-apa." Pak Yanto bangkit dengan suara bergetar. "Mbak, minta maaf saja sama mereka, saya mohon." Kirana menggelengkan kepalanya. Bagas tertawa mengejek. "Minta maaf, sekarang udah telat." Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari luar. Si bungsu menengok keluar jendela dan panik. "Bos, polisi!" Si tangan kanan juga kebingungan. "Siapa yang lapor?" Pak Yanto bersuara. "Saya? Tadi di dapur saya pencet tombol darurat." Wajah Bagas mengeras. "Sialan." 2 mobil patroli polsek setempat berhenti di depan warung, dan beberapa petugas polisi turun. Bagas menatap tajam Kirana. "Kamu beruntung. Hari ini sampai di sini dulu." Kirana tidak membalas. Ia hanya berdiri sambil mengatur napas. Polisi masuk ke dalam warung. "Ada kejadian apa ini?" Pak Yanto buru-buru menjelaskan. "Pak polisi, orang-orang ini mau menganiaya pelanggan saya." Bagas memotong dengan tawa ramah. "Pak polisi, ini cuma salah paham. Kami cuma lagi ngobrol biasa." Polisi melihat sekeliling warung yang hancur berantakan. "Ngobrol? Ini bekas ngobrol meja kursi pada hancur begini?" Si tangan kanan tergagap. "Itu nggak sengaja kesenggol jatuh, Pak." Polisi menoleh pada Kirana. "Mbak tidak apa-apa." Kirana mengangguk. "Ya, saya tidak apa-apa." Polisi melihat wajah Kirana. "Tapi wajah Mbak memar, sebaiknya diperiksa ke puskesmas." Bagas menyela. "Pak, itu nggak ada hubungannya sama kami." Polisi menatap Bagas tegas. "Kalau gitu hubungannya sama siapa?" "Sudah, semuanya ikut ke polsek untuk dimintai keterangan." Si bungsu protes. "Loh kok gitu? Kami nggak ngapa-ngapain kok." Polisi menjawab tegas. "Kalian harus diperiksa. Kalau menolak, akan ditambahkan pasal menghalangi petugas." Bagas menghela napas kasar. "Oke, kita ke sana." Saat akan dibawa keluar, Bagas menoleh pada Kirana dan berbisik pelan. "Neng, hari ini kamu hoki, tapi lihat saja nanti." Kirana membalas tatapannya. "Tidak akan ada nanti." Bagas mendengus pelan. "Itu bukan kamu yang nentuin." Polisi menggiring komplotan Bagas ke mobil patroli. Sirene kembali berbunyi meninggalkan warung. Suasana warung menjadi sunyi. Pak Yanto menghampiri Kirana. "Mbak, beneran nggak apa-apa?" Kirana memegangi pinggangnya pelan. "Iya, Pak. Nggak apa-apa." Pak Yanto menatap Kirana lamat-lamat. "Mbak, sebenarnya Mbak belajar bela diri di mana?" Kirana ragu sejenak, lalu menjawab pelan. "Hanya belajar sedikit waktu dulu." Pak Yanto yakin dalam hatinya. "Sedikit apanya? Itu mah ilmu beneran." Kirana hanya tersenyum tanpa menjawab lebih lanjut. Di ruang penyidik polsek, Bagas duduk berhadapan dengan petugas. Polisi membuka berkas laporan. "Saudara Bagas, ada kejadian apa di warung tadi?" Bagas menjawab santai.
Nggak ada apa-apa, Pak. Kami cuma mau makan soto. Terus, adu mulut sedikit. Polisi mengernyit. Adu mulut sampai warungnya berantakan begitu? Bagas mengangkat bahu. Itu nggak sengaja kesenggol kursinya. Bukan sengaja kami rusakin. Polisi menghela napas. Lalu bagaimana dengan keterangan korban? Bagas tertawa. Korban siapa, Pak? Nggak ada yang kami pukul kok. Di ruangan sebelah, Kirana sedang ditanyai polisi wanita. Mbak benar dipukul oleh mereka? Kirana menggeleng. Tidak dipukul langsung. Polisi itu bingung. Lalu memar ini? Kirana menjawab tenang. Ini karena terbentur benda keras saat menghindar. Polisi itu gemas. Mbak harus jujur supaya kami bisa memproses mereka. Kirana terdiam sejenak lalu berkata, saya benar-benar tidak apa-apa. Ini bukan masalah besar. Polisi menghela napas pasrah. Kalau korban tidak mau menuntut, kami juga tidak bisa menahan mereka lama-lama. 1 jam kemudian, Bagas dan anak buahnya melenggang keluar dari polsek. Si bungsu menggerutu. Bos, gara-gara cewek itu kita jadi malu-maluin di polsek. Si tangan kanan menambahkan, bos mau diemin aja nih. Bagas menyalakan rokoknya. Diemin? Enak aja. Si bungsu tersenyum licik. Terus kita apain, bos? Bagas menghembuskan asap rokok. Hari ini lagi apes aja ada polisi. Lain kali ceritanya bakal beda. Si tangan kanan setuju. Betul, bos. Kita harus cari tahu dia tinggal di mana. Bagas tersenyum sinis. Udah tahu. Si bungsu terkejut. Hah? Gimana caranya? Bagas mengeluarkan ponsel. Tadi aku minta temen ngecek rekaman CCTV jalanan dekat warung. Kelihatan plat nomor motornya. Tangan kanan takjub. Wah, mantap, bos. Bagas menelepon seseorang. Halo, bro. Tolong lacakin alamat dari plat nomor ini dong. Di sisi lain, Kirana keluar dari polsek dan naik ke motor metiknya. Ia memegang kemudi sambil menghela napas panjang. Hari ini cukup sampai di sini. Ia mengusap pinggangnya yang terasa nyeri. Benturan tadi ternyata cukup kuat. Saat melajukan motornya, ia melirik kaca spion dan menyadari ada mobil mencurigakan mengikutinya dari jauh. Ngikutin rupanya. Kirana sengaja masuk ke gang-gang kecil perumahan, dan mobil itu terus membuntuti. Saat Kirana berhenti dan melihat spion, mobil itu ikut berhenti. Sudah pasti, Kirana turun dari motor dan berjalan ke arah mobil tersebut. Pengemudinya panik, buru-buru memundurkan mobil, dan kabur. Kirana mencatat plat nomornya sebelum kembali ke motor. Pasti orang suruhannya Bang Bagas. Dalam perjalanan pulang, Kirana berpikir, ini nggak akan selesai begitu saja. Sesampainya di kosan, ia memastikan keadaan sekitar aman. Ia naik ke kamarnya di lantai 2. Saat menyalakan lampu dan melihat cermin, ia menghela napas panjang. Ada memar di wajahnya, dan pinggangnya juga memar biru. Hari ini memang lagi hoki, gumamnya sambil mengambil kotak P3K. Tapi besok, entahlah, malam itu, di posko tongkrongan mereka, Bagas dan anak buahnya berkumpul. Si bungsu membeberkan peta lokasi. Bos, ini lokasi kos-kosan cewek itu. Bagas tersenyum puas. Bagus, besok pagi kita samperin. Si tangan kanan bertanya. Besok kita hajar beneran nih, bos. Bagas mengangguk mantap. Pasti. Kali ini aku nggak bakal kasih waktu buat dia manggil polisi. Si bungsu bersemangat. Siap, bos. Saya nggak sabar balas dendam. Bagas mematikan puntung rokoknya. Besok pagi, kita gerak. Siapin mental kalian. Siap, bos. Sahut anak buahnya. Malam pun larut, membawa keheningan sebelum badai. Keesokan paginya, Kirana sedang menutupi memarnya dengan riasan wajah saat bel kosannya berbunyi. Saat ia mengintip, ternyata Pak Yanto. Pak Yanto? Kirana membuka pintu. Tat, Pak Yanto berdiri membawa sebuah kantong plastik kresek. Mbak Kirana? Nggak apa-apa. Kirana kaget. Pak, kok tahu saya tinggal di sini? Pak Yanto terlihat sungkan. Kemarin saya hafal plat motor, Mbak. Saya minta tolong kenalan untuk cari alamatnya. Kirana ragu sejenak, tapi lalu mempersilakannya masuk. Masuk, Pak. Pak Yanto menyerahkan kresek tersebut. Ini saya belikan salep memar dan jamu beras kencur, biar bengkaknya cepat kempes. Kirana menerimanya dengan hangat. Terima kasih, Pak. Tapi kenapa repot-repot sampai ke sini? Pak Yanto duduk di kursi kecil dan berkata serius.
Saya khawatir si Bagas itu nggak bakal biarin urusan ini selesai gitu aja. Kirana mengangguk. Saya tahu, Pak. Pak Yanto bertanya hati-hati. Mbak, boleh saya tanya sesuatu? Kirana mengangguk. Silakan. Pak Yanto membuka suara. Mbak, belajar ilmu bela diri dari mana? Gerakan Mbak kemarin itu bukan bela diri biasa. Kirana terdiam lama sebelum menjawab pelan. Dulu saya di militer, Pak. Mata Pak Yanto membesar. Militer? Kirana mengangguk lagi. Iya, di kesatuan khusus. Pak Yanto menepuk pahanya pelan. Pantas saja. Saya juga mantan marinir, Mbak. Kirana terkejut. Bapak juga? Pak Yanto tersenyum bangga. Waktu muda, saya di batalion intai amfibi. Makanya pas lihat kuda-kuda Mbak, saya langsung paham. Kirana tersenyum. Wah, ternyata begitu. Wajah Pak Yanto kembali serius. Mbak, preman macam Bagas itu licik. Mbak sendirian bakal repot. Kirana menjawab pelan. Nggak apa-apa, Pak. Saya sudah terbiasa. Pak Yanto cemas. Terbiasa gimana maksudnya? Kirana memandang keluar jendela. Terbiasa berjuang sendirian. Dada Pak Yanto terasa sesak mendengarnya. Mbak nggak boleh sendirian. Biar saya bantu. Kirana menolak halus. Bapak nggak perlu ikut bahaya demi saya. Pak Yanto bersikeras. Nggak bisa gitu. Kejadiannya kan di warung saya. Saya merasa punya tanggung jawab moral. Kirana menatap pria tua itu. Terima kasih banyak, Pak. Tapi sungguh, saya bisa urus sendiri. Tiba-tiba, ponsel Kirana berdering. Nomor tidak dikenal. Kirana mengangkatnya. Terdengar suara Bagas. Pagi, Neng. Tidur nyenyak? Wajah Kirana mengeras. Dapat dari mana nomor saya? Bagas tertawa di ujung telepon. Soal gampang itu. Oh ya, aku juga udah tahu alamat kosmu. Kamu nggak takut? Kirana menjawab tenang. Ini ancaman? Bagas mendengus. Bukan ancaman, tapi pemberitahuan. 1 jam lagi kita ketemu. Kirana bertanya. Di mana? Bagas menjawab. Ada tanah lapang kosong di belakang perumahan kosmu. Datang sendiri. Kalau bawa orang lain, kamu bakal nyesel. Kirana menyahut datar. Baik. Bagas memperingatkan. Jangan telat. Aku benci nunggu orang. Telepon dimatikan. Pak Yanto bertanya cemas. Siapa, Mbak? Kirana menghela napas. Bagas. Dia minta ketemu sejam lagi. Pak Yanto langsung berdiri. Apa? Lapor polisi sekarang. Kirana menggeleng. Percuma, Pak. Buktinya belum ada. Pak Yanto panik. Kalau gitu saya ikut. Kirana menegas. Jangan, Pak. Berbahaya. Pak Yanto tak habis pikir. Terus Mbak mau ke sana sendirian? Kirana berpikir sejenak. Pak Yanto, boleh saya minta satu tolong? Pak Yanto mengangguk tegas. Apa saja, Mbak? Kirana menatapnya. Kalau dalam 1,5 jam saya tidak ada kabar, tolong panggil polisi ke tanah lapang belakang. Pak Yanto memandang dengan was-was. Mbak, beneran yakin? Kirana tersenyum meyakinkan. Yakin, Pak. Saya terbiasa dengan hal seperti ini. Kirana mengganti pakaian dengan baju kasual yang nyaman untuk bergerak. Pak Yanto memperhatikannya dengan doa dalam hati. Semoga dia selamat. Kirana membuka pintu dan menoleh. Pak, jangan khawatir. Saya segera kembali. Setelah Kirana pergi, Pak Yanto duduk sendirian, terus melirik jam tangannya sambil berkomat-kamit berdoa. Sementara itu, di tanah lapang yang sepi, Bagas dan anak buahnya sudah menunggu. Kirana berjalan santai mendekati mereka. Bagas berdiri di tengah, diapit 2 anak buahnya, tepat waktu juga. Aku suka gaya lu, puji Bagas sinis. Kirana berhenti di depannya. Sekarang, apa maumu? Bagas maju selangkah. Gampang. Berlutut, minta maaf, dan selesai. Kirana menggeleng. Itu nggak mungkin. Senyum Bagas lenyap. Kalau gitu, apa boleh buat? Ia memberi isyarat, dan si bungsu serta si tangan kanan langsung mengurung Kirana. Si bungsu tertawa remeh. Kemarin lu selamat karena di warung. Di sini nggak ada siapa-siapa, Tante. Kirana melirik sekeliling. Memang benar-benar sepi. Bagas berucap. Kesempatan terakhir. Minta maaf sekarang,
Nanti pukulannya kukurangin. Kirana meletakkan tasnya perlahan di tanah. Sudah kubilang, aku tidak mau. Bagas mendecak lidah. Keras kepala. Hajar! Ketiga pria itu menyerang serentak. Namun kali ini auranya berbeda. Kirana yang bergerak lebih dulu. Sebelum si bungsu sempat mengayunkan tinju, Kirana sudah melesat dan mendaratkan pukulan telak ke lehernya. Pria itu langsung tumbang tak sadarkan diri. Bruk! Si tangan kanan terkejut dan mencoba menendang, tapi Kirana menangkap kakinya, memutarnya dengan keras, membuat si tangan kanan jatuh terbanting sambil menjerit kesakitan. Arg! Mata Bagas terbelalak lebar. Apa-apaan ini? Kirana berdiri dengan tenang menatap Bagas. Auranya jauh lebih mematikan dari kemarin. Bagas mengepalkan tinjunya. Kemarin, lu pura-pura ngalah. Kirana menjawab datar. Kemarin kita di warung. Saya nggak mau warung Pak Yanto hancur. Bagas mencibir. Oh, jadi gitu. Tapi di sini nggak ada yang bisa hancur. Kirana membalas. Makanya saya bisa lebih bebas. Bagas menerjang maju dengan kecepatan penuh. Tinjunya mengarah lurus ke wajah Kirana. Kirana memutar tubuh menghindar, lalu meraih lengan Bagas dan memelintirnya. Bagas terhuyung nyaris jatuh. Perempuan sialan. Umpat Bagas sambil melemparkan tendangan balik. Kirana mendorong kakinya membuat Bagas mundur beberapa langkah. Si bungsu yang baru sadar memaksakan diri bangun dan menerjang dari belakang. Mati lu! Kirana tanpa menoleh, langsung menyikut ulu hati pria itu. Si bungsu langsung tersungkur sambil memegangi perut. Kesulitan bernapas. Si tangan kanan juga mencoba bangkit untuk memukul. Tapi Kirana dengan sigap mengunci pergelangan tangannya lalu mematahkannya ke bawah. Agah! Perang pria itu berlutut kesakitan sebelum ditendang menjauh oleh Kirana. Kini hanya tersisa Bagas. Pria itu terengah-engah menatap ngeri. Sebenarnya lu ini siapa? Kirana menjawab dengan suara stabil. Hanya orang biasa. Bagas berteriak, bohong! Orang biasa nggak mungkin bisa bertarung kayak gini. Kirana mengabaikannya. Bagas yang sudah putus asa melancarkan serangan habis-habisan. Tinju dan tendangan beterbangan liar, tapi Kirana membendung semuanya dengan presisi bagai mesin. Nafas Bagas makin berat. Lu belajar di mana? Kirana terdiam sejenak sebelum menjawab. Militer. Bagas tertawa sinis dan putus asa. Militer? Tentara cewek dilatih begini? Kirana menjawab dingin. Pasukan khusus itu berbeda. Wajah Bagas memucat. Pasukan khusus? Kirana tak membuang waktu lagi. Bagas dengan sisa tenaganya menerjang membabi buta. Kubunuh kau! Saat pukulannya mendekat, Kirana menangkap lengannya, menggunakan momentum Bagas sendiri, lalu membantingnya dengan teknik judo tingkat tinggi. Tubuh besar Bagas terlempar di udara dan jatuh menghantam tanah dengan suara keras. Brak! Kirana langsung mengunci lengan Bagas di tanah, menekannya kuat-kuat. Bagas menjerit kesakitan. Arg! Tanganku mau patah. Kirana berbisik tajam. Jangan banyak gerak, ini bisa benar-benar patah. Dua anak buahnya yang berniat menolong, langsung ciut nyalinya saat melihat tatapan membunuh dari Kirana. Mereka mematung di tempat. Bagas merintih dengan wajah menempel di tanah. Perempuan gila. Kirana bertanya tenang. Sudah cukup? Bagas menggeram. Awas lu ya, tunggu pembalasanku. Kirana menekan sendinya lebih kuat, membuat Bagas kembali menjerit histeris. Arg! Kirana berbicara dengan nada dingin namun tenang. Lain kali, jangan pernah mencari masalah dengan orang yang tidak bersalah. Kalau terjadi lagi, lenganmu benar-benar patah. Bagas tak sanggup menjawab. Hanya merintih kesakitan. Kirana melepaskannya dan berdiri. Ia mengambil tasnya dan bersiap pergi. Bagas berteriak dari tanah. Ini belum selesai! Kirana menoleh. Sudah selesai! Silakan berurusan dengan polisi! Bagas tertawa mengejek. Polisi? Lu nggak punya bukti apa-apa. Tepat saat itu, suara sirene meraung-raung dari kejauhan. Dua mobil patroli polsek memasuki area tanah lapang kosong itu. Para petugas turun dan segera mengamankan situasi. Mereka mendapati Bagas dan anak buahnya terkapar, sementara Kirana berdiri tanpa luka berarti. Polisi menghampiri. Apa yang terjadi di sini?
Bagas dengan cepat berseru, "Pak polisi, perempuan ini yang tiba-tiba nyerang kami." Kirana menjawab tenang, "Itu pembelaan diri." Polisi memandang sekitar. Kita semua ke kantor untuk memberikan kesaksian. Tiba-tiba sebuah ojek online tiba. Dan Pak Yanto turun dengan tergesa-gesa. "Tunggu, Pak." Pak Yanto menghampiri polisi. "Saya saksinya, Pak." Polisi heran. "Bapak saksi?" Pak Yanto mengatur napasnya. "Iya, Pak. Kemarin preman-preman ini yang cari gara-gara duluan sama Mbak ini di warung saya. Saya saksi matanya." Bagas menyelah. "Pak Tua, lu ngomong apaan sih?" Pak Yanto menatap Bagas tajam. "Saya akan bongkar semua kelakuan busuk kalian selama ini." Polisi mengeluarkan buku catatan. "Coba jelaskan lebih detail, Pak." Pak Yanto menceritakan kronologi sejak kejadian di warungnya, ancaman pemerasan, penyekapan pelanggan, hingga percobaan penganiayaan. Polisi mengangguk mengerti. "Baik, jadi Mbak ini adalah korban." Bagas protes keras. "Loh, Pak, masa dia korban? Jelas-jelas kami yang babak belur." Polisi menjawab tegas. "Kalian yang memulai provokasi, ini bisa dikategorikan pembelaan diri." Si bungsu berteriak tak terima. "Mana ada hukum kayak gitu?" Polisi membentaknya. "Protesnya di kantor polisi saja. Kalian akan diperiksa atas percobaan penganiayaan, ancaman, dan pemerasan." Wajah Bagas pucat pasi. Si tangan kanan memelas. "Pak, ini pasti salah paham." Polisi menepisnya. "Tidak ada salah paham. Saksi ada. Laporan dari kemarin juga sudah masuk." Petugas lain mulai memborgol komplotan Bagas. Sebelum masuk mobil polisi, Bagas menatap tajam Kirana. "Ini belum berakhir." Begitu aku keluar, Kirana memotongnya dengan tenang. "Ini sudah berakhir. Jangan buat kejahatan lagi." Mobil polisi pun membawa Bagas, si bungsu, dan si tangan kanan pergi dari tempat itu. Setelah polisi pergi, Pak Yanto bergegas menghampiri Kirana. "Mbak Kirana, nggak luka kan?" Kirana tersenyum tulus. "Nggak, Pak. Semuanya berkat Bapak juga." Pak Yanto mengelus dada, lega. "Syukurlah. Jantung saya rasanya mau copot." Kirana memegang lengan Pak Yanto. "Kehadiran Bapak sangat membantu tadi." "Terima kasih." Pak Yanto salah tingkah. Saya cuma melakukan yang seharusnya." Polisi yang masih tertinggal menawarkan bantuan. "Mbak, sebaiknya periksa ke dokter." Kirana menolak halus. "Saya baik-baik saja, Pak. Tidak ada yang serius." Polisi memberikan kartu nama. "Kalau ada ancaman atau hal mencurigakan lagi, langsung hubungi saya." Kirana menerimanya. "Baik, Pak. Terima kasih banyak." Polisi pun pamit pergi, menyisakan Kirana dan Pak Yanto di tanah lapang. Pak Yanto memandang Kirana takjub. "Mbak, beneran mantan pasukan khusus?" Kirana ragu sesaat sebelum mengangguk. "Iya, Pak. Tapi itu sudah lama." Pak Yanto menggeleng kagum. "Pantas saja hebat sekali. Kalau boleh tahu, kenapa berhenti?" Kirana menatap awan di langit dan bergumam. "Ada urusan pribadi, Pak." Pak Yanto tak ingin mengorek lebih jauh. "Begitu ya, pasti masa-masa yang berat." Kirana membalas dengan senyum. "Bapak tadi bilang mantan Taifib Marinir kan?" Pak Yanto tertawa renyah. "Iya, zaman saya masih gagah dulu, tapi ilmu saya nggak sebanding sama Mbak." Kirana menggeleng. "Enggak, Pak Yanto juga luar biasa keberaniannya." Pak Yanto mengulurkan tangannya. "Kita ini kawan seperjuangan, ya kan?" Kirana menyambut jabat tangan itu sambil tertawa kecil. "Iya, Pak. Kawan seperjuangan." Pak Yanto berpesan sebelum naik ojek untuk pulang, "Mbak, mampir lagi ke warung ya. Nanti saya racikin soto daging paling spesial." Kirana mengangguk bahagia. "Pasti, Pak." Pak Yanto melambaikan tangan, Kirana pun membalasnya. Berdiri sendirian di tanah lapang, ia menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya selesai juga. Matahari mulai bersinar menembus awan. Kirana menyampirkan tasnya dan berjalan santai menuju kosannya. Ia merasakan kedamaian yang sudah lama ia rindukan. 1 minggu berlalu, di dalam rumah tahanan rutan Polsek, Bagas duduk merenung di balik jeruji besi. Si bungsu dan tangan kanannya berada di sel yang sama. Si bungsu menghela napas panjang. "Bos, kita kapan bisa keluar nih?"
Bagas diam saja. Tatapannya kosong ke langit-langit. Si tangan kanan bertanya, "Hati-hati, bos sakit." Bagas akhirnya bersuara pelan. "Bro, hidup kita ini selama ini salah kaprah ya." Si bungsu keheranan. "Maksud bos gimana?" Bagas menoleh pada anak buahnya. "Selama ini, udah berapa banyak orang kecil yang kita peras dan kita bikin susah." Si tangan kanan tergagap bingung. "Bos, kenapa tiba-tiba ngomong gitu?" Bagas membuang napas berat. "Duduk di sel ini bikin aku mikir. Apa sih yang udah kita lakuin sepanjang hidup ini?" Si bungsu bertanya ragu. "Terus kenapa, bos?" Bagas menatap mereka tajam namun tulus. "Kalau kita keluar dari sini kita harus berubah. Kita cari kerja yang halal." Si tangan kanan terbelalak. "Bos serius?" Bagas mengangguk pelan. "Iya, umurku udah nggak muda lagi. Masa mau begini terus sampai mati?" Si bungsu tersenyum haru. "Bos, kalau bos mau berubah, kami pasti ngikutin bos." Di tempat lain, Kirana kembali menjalani kehidupan normalnya sebagai karyawati kantor biasa. Saat jam istirahat, rekan kerjanya bertanya, "Kirana, memar di wajahmu udah mendingan?" Kirana tersenyum. "Iya, udah banyak berkurang." Rekannya mengingatkan, "Hati-hati ya kalau pulang malam, rawan soalnya." Kirana mengangguk. "Iya, aku bakal lebih hati-hati." Pulang kerja, Kirana mampir ke warung soto Pak Yanto. Begitu masuk, Pak Yanto menyambutnya dengan antusias. "Wah, Mbak Kirana, silakan duduk." Kirana tersenyum hangat. "Malam, Pak Yanto. Apa kabar?" Pak Yanto membimbingnya ke meja. "Duduk sini, Mbak. Sotonya saya siapkan yang paling istimewa." Kirana melihat sekeliling. Warungnya lebih ramai dari biasanya. Pak Yanto datang membawa mangkuk soto panas yang harum. "Semenjak kejadian itu, warung saya makin laris manis, Mbak." Kirana heran. "Oh ya? Gara-gara saya?" Pak Yanto terkekeh. "Tentu saja. Beritanya nyebar di kampung sini. Orang-orang tahu kalau warung ini sekarang aman dari preman." Kirana tertawa mendengarnya lalu menyuap kuah soto hangat itu. "Syukurlah kalau begitu." Seorang ibu tua pelanggan warung menghampiri Pak Yanto. "Pak Yanto, warungnya makin ramai aja ya." Pak Yanto tersenyum ramah. "Alhamdulillah, Bu. Mau pesan apa?" Ibu tua itu melirik Kirana. "Itu ya, Mbak cantik yang katanya pahlawan ngalahin preman pasar itu?" Kirana tersedak pelan. Wajahnya memerah malu. "Hah? Pahlawan?" Ibu tua itu mengacungkan jempol. "Iya, beritanya heboh di ibu-ibu PKK. Hebat banget Mbak ini. Berani ngelawan preman sendirian." Pelanggan lain ikut menyahut. "Bener banget. Dulu kalau lewat sini ngeri. Sekarang udah tenang." Kirana salah tingkah dan hanya tersenyum canggung sambil pura-pura sibuk makan. Selesai makan, Kirana maju untuk membayar. Tapi Pak Yanto menolak uangnya. "Buat Mbak Kirana, seumur hidup gratis." Kirana protes pelan. "Jangan gitu dong, Pak." Pak Yanto bersikukuh. "Jangan nolak rezeki. Ini bentuk rasa syukur saya." Kirana akhirnya menyerah sambil berterima kasih. "Makasih banyak loh, Pak." Saat hendak keluar, seorang pemuda rapi mencegatnya. "Permisi, Mbak." Kirana menoleh. Pemuda itu berbicara sopan. "Mbak yang bantu ngusir preman-preman itu kan?" Kirana mengangguk pelan. Pemuda itu menundukkan badannya. "Terima kasih banyak, Mbak. Ibu saya jualan di pasar dekat sini. Selama ini sering dipalak preman-preman itu sampai ibu saya stres. Sekarang ibu saya bisa jualan dengan tenang." Kirana tersentuh mendengarnya. "Bukan apa-apa, Mas. Saya hanya kebetulan ada di sana." Pemuda itu memberikan kartu nama. "Saya pengacara, Mbak. Kalau Mbak butuh bantuan hukum apapun, silakan hubungi saya gratis." Kirana tersenyum menerima kartu nama itu. "Terima kasih, Mas." Pemuda itu pamit pergi. Sambil memandangi kartu nama itu, Kirana bergumam di dalam hati. Ternyata banyak orang baik di dunia ini. Perjalanan pulang ke kosan terasa sangat menenangkan. Namun teleponnya kembali berdering. Nomor tak dikenal. Kirana mengangkatnya dengan hati-hati. "Halo? Suara asing terdengar. Benar ini dengan saudari Kirana?" "Iya. Siapa ya?" Penelpon itu menjelaskan. "Saya konselor dari Rutan Polsek, tahanan atas nama Bagas, mengajukan permintaan kunjungan dengan Anda."
Kirana terkejut. Bagas, konselor itu melanjutkan, iya, beliau ingin meminta maaf secara langsung. Apakah Anda bersedia menemuinya? Kirana terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kapan? Besok siang bagaimana? Kirana menghela napas. Baik, saya akan datang. Begitu sambungan putus, Kirana menatap langit malam. Minta maaf, gumamnya dengan perasaan campur aduk. Keesokan siangnya, Kirana berdiri di depan rutan polsek. Setelah menarik napas panjang, ia melangkah masuk. Di ruang besuk, ia menunggu dari balik kaca. Tak lama, Bagas dibawa masuk. Wajahnya terlihat jauh lebih tirus dan menua tanpa aura mengintimidasi seperti dulu. Bagas duduk, meraih gagang telepon interkom, dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terima kasih sudah mau datang. Suaranya serak. Kirana memegang gagang teleponnya tanpa berkata apa-apa. Bagas mengusap wajahnya yang kasar. Saya bingung harus mulai dari mana. Kirana menjawab pelan-pelan saja. Bagas menatap mata Kirana. Saya minta maaf. Satu kalimat itu terdengar sangat tulus. Bagas melanjutkan dengan suara gemetar. Selama ini, saya udah ngelakuin banyak kejahatan. Bukan cuma ke Mbak, tapi ke orang banyak di daerah itu. Kirana tetap menjadi pendengar yang tenang. Bagas menghela napas panjang yang syarat penyesalan. Di sel ini saya merenung. Hidup saya ini isinya apa sih? Kirana bertanya singkat. Apa yang Anda temukan? Bagas tertawa, sumbang, mentertawakan dirinya sendiri. Malu. Umur saya udah hampir 58 tahun. Tapi yang saya wariskan ke orang-orang cuma rasa benci dan ketakutan. Mata Kirana melembut. Baguslah kalau Anda menyadarinya sekarang. Bagas mengangguk. Iya, tapi rasanya udah telat banget. Kirana menyanggah pelan. Tidak ada kata terlambat. Waktu Anda masih ada. Mata Bagas mulai berkaca-kaca. Mbak, tiap kali ingat perlakuan saya ke Mbak, saya ngerasa berdosa banget. Kirana diam sejenak lalu membalas. Awalnya saya marah. Tapi sekarang, saya sudah memaafkannya. Bagas kaget tak percaya. Kenapa Mbak? Padahal saya udah sejahat itu. Kirana tersenyum simpul. Karena manusia bisa berubah. Bagas mengusap air matanya yang jatuh. Saya benar-benar mau berubah, Mbak. Keluar dari sini. Saya mau hidup benar. Kirana mengangguk yakin. Anda pasti bisa. Bagas lalu bertanya dengan penuh kekaguman. Mbak, gimana caranya Mbak bisa setegar itu? Diancam sedemikian rupa tapi masih bisa setenang itu. Kirana berpikir sebentar. Bukan karena kuat. Saya cuma merasa membuang emosi untuk hal yang sia-sia itu melelahkan. Bagas mengangguk paham. Luar biasa, Mbak. Kirana bertanya. Kalau keluar nanti mau kerja apa? Bagas menjawab ragu. Belum tahu pasti. Tapi saya mau cari kerja kasar yang halal aja. Kirana menyemangati. Semoga lancar usahanya. Bagas menunduk lagi. Perkataan Mbak bikin saya punya harapan. Makasih banyak. Kirana meletakkan gagang telepon dan hendak berdiri. Jalanilah hidup dengan baik. Jangan kembali ke jalan yang salah. Bagas berdiri dan membungkuk 90 derajat dari balik kaca. Pasti, Mbak. Makasih banyak. Saat Kirana hendak berbalik pergi, Bagas memanggil melalui interkom lagi. Mbak, Kirana menoleh. Bagas tersenyum dengan mata basah. Ketemu, Mbak. Mungkin adalah hal paling berharga di sisa hidup saya. Kirana tersenyum tulus. Ini juga jadi pelajaran hidup yang baik buat saya. Keduanya saling melambaikan tangan sebagai perpisahan. Keluar dari rutan, Kirana memandang birunya langit. Syukurlah, batinnya lega. Saat berjalan menuju halte bus, ia melihat seorang kakek yang kerepotan membawa karung barang bawaan. Kirana mendekatinya. Biar saya bantu, kek. Kakek itu menoleh kaget. Aduh, nggak usah, Neng. Berat. Kirana tersenyum ramah, langsung mengangkat sebelah karung itu dengan mudah. Nggak apa-apa, ayo saya bantu bawa. Sang kakek terus-terusan berterima kasih. Aduh, makasih banyak ya, Neng. Kirana bertanya santai. Mau dibawa kemana, kek? Ke warung kelontong depan situ aja, Neng. Mereka berjalan beriringan sambil mengobrol santai. Setelah menaruh barang itu di warung, si kakek melambaikan tangan. Makasih banyak ya, pahlawan kakek. Kirana tertawa dan membalas lambaiannya. Duduk di dalam bus.
Kirana memandang keluar jendela. Ternyata kehidupan biasa yang damai ini adalah hal yang sangat ia syukuri. Begitu masuk ke kamar kosannya, suasana yang sunyi dan tenang langsung menyelimutinya. Ia duduk di kasurnya, menghela napas lega. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Tiba-tiba, ponselnya berdenting. Pesan WhatsApp dari Pak Yanto. "Mbak Kirana, malam ini mampir ya. Saya masak soto babat dan daging sapi super empuk." Kirana membalas dengan emoji senyum. "Siap, Pak. Meluncur nanti malam." Sore menjelang malam, lembayung senja menghiasi langit. Kirana berjalan dengan langkah ringan menuju warung soto. Perasaannya belum pernah sedamai ini. Begitu pintu warung dibuka, Pak Yanto langsung menyapanya hangat. "Mbak Kirana, sudah ditunggu dari tadi." Warung itu dipenuhi warga sekitar yang sedang makan malam. Asap kaldu soto mengepul wangi. Pak Yanto menghidangkan mangkuk spesialnya. "Ini kuahnya saya rebus dari subuh. Dijamin lumer di mulut." Kirana mencicipinya dan langsung mengacungkan 2 jempol. "Enak banget, Pak." Pak Yanto tertawa bangga. "Alhamdulillah. Makin hari makin banyak langganan baru." Seorang ibu di meja sebelah menyela. "Mbak Kirana kan ya? Makasih loh, Mbak. Gara-gara kejadian itu kampung kita aman banget. Bapak-bapak di seberangnya ikut menimpali." "Iya, bener. Tidur sekarang nyenyak. Nggak takut motor dimaling komplotan preman." Kirana hanya bisa merunduk malu. "Bapak Ibu, saya cuma kebetulan aja." Pak Yanto menyela. "Bukan kebetulan. Itu namanya pahlawan kampung." Semua pelanggan bertepuk tangan meriah. Kirana sampai menutupi wajahnya yang memerah karena canggung. Selesai makan, lagi-lagi Pak Yanto menolak dibayar. "Kan saya udah bilang, seumur hidup Mbak gratis makan soto di sini." Kirana hanya bisa menggeleng pasrah. "Bapak ini ada-ada saja." Malam semakin larut, pelanggan terakhir sudah pulang. Pak Yanto duduk di depan Kirana sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Mbak, kita minum teh dulu." Kirana mengangguk berterima kasih. Pak Yanto bertanya pelan. "Mbak, saya dari kemarin penasaran. Melihat kemampuan Mbak, kayaknya bukan pasukan khusus biasa ya. Dulu di mana?" Kirana meminum tehnya, lalu menjawab pelan. 81 Gultor Kopassus, Pak." Mata Pak Yanto membelalak lebar. 81 pasukan elit anti-teror nomor 1 itu? Kirana mengangguk. Pak Yanto terdiam takjub. "Pantas saja. Pasti Mbak sampai bintara tinggi atau perwira di sana." Kirana menjawab rendah. "Iya, tapi itu sudah berlalu." Pak Yanto menatap penuh hormat. "Luar biasa. Tapi kenapa memilih keluar?" Kirana memandang cangkir tehnya. "Ada luka fisik, dan ada urusan pribadi yang membuat saya ingin hidup normal." Pak Yanto mengangguk takzim. "Pasti sangat berat. Tapi sekarang sudah damai kan?" Kirana tersenyum. "Iya, Pak. Kehidupan normal ternyata hal yang paling mewah." Pak Yanto tertawa. "Sama, Mbak. Waktu saya pensiun dari marinir dulu rasanya kaget. Tapi lama-lama enak bisa hidup santai jualan soto." Kirana mengiyakan. "Saya juga merasakannya sekarang." Pak Yanto menepuk meja pelan. Kedepannya pasti hal baik terus yang datang. Saat itu, seorang wanita muda tergesa-gesa masuk warung. "Pak Yanto, masih buka?" Pak Yanto menyambut. "Masih? Silakan masuk." Wanita itu melihat Kirana dan langsung menutup mulutnya. "Ya ampun, Mbak Kirana ya?" Kirana mengangguk bingung. Wanita itu berkaca-kaca. "Ibu saya yang jualan gorengan di pasar depan. Dulu ibu saya nangis terus karena sering diancam sama Bagas CS. Sejak kejadian Mbak lawan mereka, ibu saya jualan dengan tenang." "Terima kasih ya, Mbak." Kirana buru-buru menjawab rendah hati. "Iya, Mbak. Sama-sama." Wanita itu membungkuk hormat lalu memesan sotonya. Pak Yanto menatap Kirana yang tersenyum canggung. "Tuh kan, Mbak lihat betapa besarnya dampak dari keberanian, Mbak." Kirana mengusap tengkuknya. "Awalnya saya cuma bela diri sendiri, Pak. Tapi saya sadar. Kadang, kita memang harus berani mengambil sikap." Pak Yanto mengacungkan jempol. "Tepat sekali. Di zaman sekarang, orang yang berani maju itu langka." Kirana melihat jam. "Wah, udah malam. Saya pamit pulang ya, Pak." Pak Yanto
mengantarnya sampai ke pintu gerobak warung. "Hati-hati, Mbak. Kapan-kapan mampir lagi." Kirana melambaikan tangan. "Siapa?" Kirana berjalan pulang di bawah langit malam yang ditaburi bintang. Ia menarik napas panjang. Udara malam terasa sangat sejuk. Tak perlu lagi melihat ke belakang, tak perlu lagi bersiaga berlebihan. Menjalani hari-hari biasa adalah sebuah anugerah. Di depan pintu kos, ia bertemu ibu kos yang ramah. "Mbak Kirana baru pulang. Masuk berita RW loh keberaniannya." Kirana hanya tertawa kecil. "Ah, ibu bisa aja." Ia masuk ke kamarnya, melepaskan lelah di atas kasur, dan membatin penuh syukur. Ini adalah awal hidup baruku. 2 bulan kemudian, Kirana seperti biasa sepulang kerja mampir ke warung Pak Yanto. Warga sekitar sudah menyapanya layaknya keluarga sendiri. "Mbak Kirana, baru pulang?" Sapa tetangga. Kirana membalas dengan senyum tulus. Sesampainya di warung, Pak Yanto langsung menghidangkan semangkuk soto. "Monggo, Mbak." Kirana menyendok kuahnya. "Tiap hari makan ini rasanya nggak bosan-bosan loh, Pak." Pak Yanto tertawa lepas. Tiba-tiba, pintu warung terbuka pelan. Seorang pria parobaya melangkah masuk. Kirana dan Pak Yanto serentak menoleh. Itu Bagas. Wajahnya terlihat lelah, tapi kulitnya lebih gelap dan bajunya basah oleh keringat. Mengenakan kemeja kotak-kotak sederhana dan celana panjang lusuh. Raut wajah arogansinya lenyap tak berbekas. "Pak Yanto." "Permisi." Sapanya sopan. Pak Yanto terkejut. "Loh Bagas, kapan bebas?" Bagas tersenyum sungkan. "Udah seminggu yang lalu, Pak." Matanya lalu beralih pada Kirana. Ia pun membungkuk hormat. "Mbak Kirana, apa kabar?" Kirana tersenyum tipis. "Kabar baik, Pak Bagas. Kelihatannya Bapak juga sehat." Bagas duduk di kursi kosong tak jauh dari mereka. "Alhamdulillah, Mbak. Di dalam saya banyak belajar." Pak Yanto penasaran. "Sekarang kesibukanmu apa, Gas?" Bagas menjawab dengan bangga. "Saya kerja jadi kuli bangunan di proyek perumahan baru, Pak. Si anak-anak buah saya juga saya ajak kerja bareng ngecor semen." Mata Kirana berbinar kaget. "Hah? Wah, beneran? Hebat sekali, Pak." Bagas menunduk malu, berkat Mbak Kirana. "Kalau saya nggak ketemu Mbak hari itu, mungkin sampai mati saya tetap jadi sampah masyarakat." Kirana menggeleng pelan. "Bukan, itu pilihan Bapak sendiri untuk berubah." Bagas mengusap matanya yang mulai berkaca-kaca. "Makasih banyak loh, Mbak." Pak Yanto dengan sigap meracik soto porsi besar. "Nih, makan soto. Gratis buat ngerayain hidup baru kamu." Bagas menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar. "Makasih banyak, Pak Yanto. Dulu saya udah banyak salah sama Bapak." Ketiganya pun mengobrol hangat. Bagas bercerita soal beratnya kerja proyek. Kirana cerita soal kerjaan kantornya. Dan Pak Yanto soal warungnya. Selesai makan, Bagas berdiri hendak bayar. Tapi Pak Yanto menolaknya keras. "Udah kubilang ini traktiran dariku." Bagas tak henti-hentinya membungkukkan badan. Mereka bertiga berdiri di depan warung sejenak. Bagas menatap Kirana. "Mbak, saya belajar satu hal penting." "Apa itu?" tanya Kirana. Bagas tersenyum tulus. Orang itu bisa berubah kapan saja, dan butuh keberanian untuk memulai hal yang benar. Kirana menimpali sambil tersenyum. "Saya juga belajar sesuatu, Pak. Keberanian kecil ternyata bisa membawa perubahan yang luar biasa besar." Pak Yanto mengangguk setuju. "Betul. Kalau nggak ada yang berani melangkah, sampai kiamat pun nggak akan ada yang berubah." Bagas membungkuk hormat pada mereka berdua. "Gara-gara kalian berdua, saya dapat hidup baru. Saya nggak akan pernah lupa." Setelah Bagas pergi menjauh untuk kembali bekerja, Kirana dan Pak Yanto memandangi punggungnya yang semakin mengecil. Pak Yanto menatap langit. Mbak Kirana benar-benar ngelakuin hal luar biasa. Kirana menggeleng merendah. "Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan." Pak Yanto menepuk pundak Kirana. "Itu yang susah. Zaman sekarang, mana ada orang yang mau peduli sama urusan orang lain." Kirana membalas dengan pelan. "Bapak juga peduli. Buktinya Bapak maju untuk jadi saksi dan nolongin saya." Pak Yanto terkekeh. "Itu karena Mbak nularin keberanian ke saya." Kirana menatap jalanan yang tenang. "Pak, saya sadar sesuatu." "Apa itu?" tanya Pak Yanto. "Kehidupan sehari-hari yang damai ini sungguh sangat berharga. Dan kadang,
butuh keberanian untuk bisa melindunginya. Pak Yanto tersenyum lebar. 100% setuju, Mbak. Kalau bukan kita yang melindungi, siapa lagi? Kirana tersenyum hangat. Keberanian kecil bisa mengubah dunia. Saya benar-benar percaya itu sekarang. Pak Yanto menimpali. Berkat Mbak, kampung ini jadi lebih terang. Teruslah tebar kebaikan ya. Keduanya berjabat tangan hangat dan saling berpamitan. Dalam perjalanan pulangnya, Kirana menatap bintang-bintang di langit Nusantara malam itu. Kehidupan yang damai, hari-hari yang tenang, serta kehangatan orang-orang di sekitarnya. Itulah kebahagiaan sejati. Ia tersenyum dan berbisik pada angin malam, hari ini pun adalah hari yang baik. Terkadang, sedikit keberanian bisa menciptakan perubahan besar. Dan satu pilihan yang diambil seseorang bisa mengubah jalan hidup banyak orang. Pada akhirnya, perubahan itulah yang menuntun kita menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau mencoba menunjukkan sedikit keberanian hari ini? Mengulurkan tangan kepada seseorang, berani menentang ketidakadilan, atau melakukan hal yang benar? Keberanian kecil itulah yang akan mengubah dunia. Anda sedang menonton dari kota mana? Beritahu kami di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung kami. Terima kasih.